Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enes Rumetna. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Wasis, yaitu topologi jaringan. Sini kita akan mempelajari tentang 7 tipe topologi jaringan yang sering dipakai ketika membuat LAN. Teman-teman, kita masuk. Ini pembahasan pertama itu apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan ini merupakan suatu mapping fisikal dan logikal yang ada dalam satu network, baik dari sisi routing jaringan, konfigurasi jaringan, atau IP address, netmask, subnetting, dan gateway. Sebelum membaca tutorial ini, saya akan sarankan Anda memahami terlebih dahulu tentang apa itu jaringan komputer beserta jenis-jenisnya. Oke. Sini pada tutorial kali ini saya akan membahas tipe-tipe dari jaringan topologi. Dari topologi jaringan ini mulai dari point to point sampai dengan topologi jaringan model hybrid, serta bagaimana cara memilih tipe jaringan yang pas. Oke teman-teman, sini kita langsung saja masuk pada jenis topologi jaringan yang pertama, yaitu jaringan point to point. Ini merupakan salah satu jenis topologi jaringan yang paling mudah untuk kita buat dimanapun dan kapanpun, dengan syarat yang penting ada 2 device yang bisa digunakan. Biasanya kita sering menggunakan topologi ini ketika ada di rumah, misalnya sharing internet antar HP atau komunikasi antar komputer dan komputer untuk share printer atau share file. Teman-teman, di sini ini adalah gambar dari topologi jaringan point to point atau P2P topologi diagram. Teman-teman, sini jadi ini misalnya itu pada kehidupan kita sehari-hari kita dapat menggunakan jenis topologi jaringan ini untuk sharing internet maupun pada HP untuk komunikasi antar komputer dan untuk share komputer atau file. Jadi di sini dia membutuhkan 2 device untuk menjalankan jaringan point to point ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk pada di sini ada kelebihan dari topologi P2P. Itu pertama, koneksi jaringan cepat dan membuat reliability yang tinggi. Kemudian jika kita tidak butuh server atau device jaringan lainnya seperti hub, switch, dan router, tidak membutuhkan seorang teknisi untuk mengelola sistem jaringannya. Kemudian membutuhkan sistem operasi yang biasanya digunakan pada server jaringan seperti Linux atau Windows Server. Oke, di sini ada kelemahan dari P2P. Itu topologi ini sangat terbatas, hanya untuk lingkungan area yang kecil dan jangkauan jaringan yang terbatas. Kemudian sumber daya yang digunakan tidak bisa dibuat secara terpusat, serta tidak bisa melakukan backup data yang ada. Kemudian tidak membutuhkan keamanan jaringan yang kompleks. Untuk membutuhkan permission saja dari salah satu device sudah bisa terhubung ke jaringan. Oke teman-teman, kita masuk pada topologi yang kedua, yaitu topologi bus. Itu jenis topologi ini biasanya sering digunakan di industri, khususnya di device komunikasi protokol seperti VLBus, Modbus, dan lain-lain. Di topologi bus ini menggunakan kabel tunggal yang terkoneksi ke semua mode yang ada di dalam suatu jaringan. Teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar ini. Ini adalah jenis dari bus topologi. Oke, kalau bus topologi ini dia menggunakan kabel tunggal. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Jadi dia menggunakan kabel tunggal untuk terkoneksi ke semua node yang ada di dalam jaringan. Teman-teman, kita masuk. Di sini ada kelebihan dari topologi bus. Itu biaya pembelian dan pemasangan kabel sangat murah dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Kemudian topologi ini sangat terkenal karena sangat murah dan mudah dalam pembangunannya. Biasanya digunakan untuk temporer saja, kecuali jika difungsikan sebagai backbone atau digunakan untuk topologi untuk sistem kontrol industri. Merupakan tipe topologi jaringan yang pasif karena hanya bisa digunakan untuk menerima data yang dikirim dan tidak bertanggung jawab terhadap
pergerakan data dari device ke device lainnya teman. Oke, di sini ada kelemahan dari topologi bus. Jika kabel utamanya mengalami fail atau kegagalan, maka semua device yang terhubung ke jaringan tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi lagi. Teman-teman, seperti di sini karena dia menggunakan kabel tunggal. Jadi ketika terjadi kegagalan, maka semua device yang terhubung ke jaringan tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi lebih lanjut lagi, teman. Oke. Terus jika traffic jaringan tinggi bisa mengakibatkan collision pada jaringan dan dampaknya akan mengakibatkan performa jaringan akan menurun. Kemudian jangkauan kabel yang terbatas. Oke, kita lanjut. Di sini ada topologi ring. Ini merupakan topologi yang modelnya seperti cincin. Ya, memang karena modelnya memang melingkar. Jadi di topologi ini setiap device yang terhubung akan mempunyai dua tetangga device lainnya. Dan bisa dilihat pada gambar ini. Ini adalah topologi ring atau ring topologi. Jadi di sini setiap device memiliki dua tetangga. Jadi memiliki dua tetangga atau mempunyai dua device yang sama, teman-teman. Jadi di sini, di gambar ini, setiap device memiliki dua tetangga atau device yang sama. Oke, setiap komputer pada topologi ini akan selalu terhubung ke komputer lainnya. Topologi ini menggunakan token untuk melewatkan informasi dari komputer satu ke komputer lainnya. Oke, termasuk pada kelebihan dari topologi ring, itu sangat mudah untuk diinstalasi dan konfigurasinya. Kemudian menambahkan atau mengurangi device dalam topologi ini cuma merubah dua koneksi saja. Kemudian untuk perawatan dan perbaikan lebih susah di topologi ini. Jika ada gangguan di salah satu komputer akan mengakibatkan semua jaringan terganggu. Di topologi ini semua mempunyai akses yang ke semua komputer dan jaringan. Sini ada kelemahan menggunakan topologi ring. Itu trafik berjalan satu arah karena cuma ada satu gateway. Kemudian ada gangguan satu device akan mengakibatkan device lainnya terganggu. Dengan berkembangnya teknologi jaringan saat ini, topologi ini mulai kurang populer. Kemudian jika ada permasalahan di dalam jaringan sangat susah untuk memperbaikinya. Jika ada penambahan atau pengurangan pada salah satu device akan mengganggu kinerja pada jaringan. Kemudian kita masuk pada topologi yang berikutnya, yaitu topologi start. Itu merupakan salah satu topologi jaringan yang sering digunakan ketika membangun suatu LAN. Semua komputer atau device pada topologi ini akan terkoneksi pada sebuah hub atau switch. Teman-teman dapat lihat di gambar ini. Jadi di sini semua device topologi ini akan terhubung pada satu hub atau switch. Jadi dengan menggunakan teknologi ini kita bisa membagi jaringan menjadi beberapa network. Kemudian untuk membuat jaringan dengan topologi ini membutuhkan dana yang murah serta sangat mudah untuk memasangnya, teman-teman. Jadi dia membagi jaringan ke setiap device dengan sebuah hub atau switch. Kemudian di sini ada kelebihan, itu sangat mudah untuk setting, modifikasi dan troubleshootingnya. Jika ada gangguan dalam satu network, maka network yang lain masih bisa berjalan tanpa terganggu oleh network lainnya. Teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi ketika satu network yang terhubung ke sebuah hub atau switch ini gangguan, maka network yang lain atau device yang lain bisa digunakan. Kemudian mempunyai performance yang baik dan traffic network juga rendah. Kemudian mengurangi, memindahkan suatu device sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian di sini kelemahannya, jika ada kerusakan pada hub atau switch, maka semua node yang ada di bawahnya tidak bisa berfungsi atau jaringan terputus. Jadi ketika ada gangguan, maka semua node atau
device yang terhubung itu tidak bisa dijalankan atau terputus. Kemudian biaya instalasi dari topologi ini tinggi. Performance jaringan tergantung dari kualitas hub atau switch. Kemudian jika ada kerusakan pada kabel bisa mengakibatkan jaringan komputer ini down. Teman-teman, sini yang berikut ada topologi mesh. Itu merupakan salah satu topologi jaringan yang unik. Topologi ini dikatakan unik karena setiap device yang terhubung ke jaringan juga terhubung ke lainnya juga. Topologi mesh ini juga dikembangkan dari topologi P2P atau point to point. Kemudian topologi ini menawarkan sistem redundansi yang tinggi. Jadi jika ada salah satu koneksi yang putus maka otomatis akan mencuri jalur lainnya. Tipe dari topologi mesh itu, topologi mesh parsial itu topologi ini hampir sama dengan tipe yang full topologi mesh. Cuma yang membedakan adalah beberapa device hanya terhubung ke 2 atau 3 device lainnya. Teman kita bisa lihat di sini. Jadi beberapa device ini akan terhubung ke 2 atau 3 device lainnya. Oke, kita lanjut di sini. Yang kedua itu ada topologi mesh full. Itu setiap device terkoneksi satu sama lain, satu dengan yang lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi setiap device dia bisa menghubungkan ke device yang ini, kemudian bisa ke sini dan juga bisa ke sini, ke teman-teman. Jadi di sini adalah kelebihannya. Jika ada penambahan, jaringan tidak akan mengganggu user yang sedang aktif. Jika diimplementasikan sangat kompleks, trafik sangat stabil karena jika putus bisa menjadi jalur lainnya. Menggunakan multiple link, jika salah satu jalur putus masih bisa menggunakan jalur lainnya. Kemudian topologi ini bisa membantu jika menginginkan network yang selalu live. Kemudian kelemahannya, jadi ketika membuat topologi ini sangat rumit karena setiap node harus terkoneksi ke node lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini pemasangan atau pembuatan topologi ini sangat rumit. Jadi kita harus membuat semaksimal mungkin sehingga setiap node itu bisa terkoneksi dengan node yang lain. Teman-teman, ini sistem topologi ini adalah di dedicated link. Kemudian topologi ini adalah rebus. Kemudian membutuhkan biaya yang besar jika mau diimplementasikan. Membutuhkan space yang besar untuk link dedicatednya. Kemudian yang berikut ada topologi tree. Itu topologi ini menyerupai akar pohon dan semua node yang terhubung membentuk suatu hierarki. Oleh karena bisa juga disebut dengan topologi hierarki. Topologi ini menggabungkan topologi start di dalam single bus atau bisa juga disebut sebagai topologi star bus. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah topologi tree. Itu jadi dia berbentuk seperti akar pohon. Jadi semua node ini terhubung membentuk hierarki. Jadi karena dia terhubung membentuk seperti hierarki sehingga disebut sebagai topologi hierarki. Pada topologi ini dia menghubungkan atau menggabungkan topologi star di dalam single bus. Oke teman-teman, jadi di sini ada keuntungannya itu jika ada salah satu node yang putus tidak akan mempengaruhi node yang lain. Kemudian penambahan node bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Kemudian jika ada error dalam jaringan sangat mudah untuk dideteksi, sangat mudah dalam hal perawatan dan perbaikan. Kemudian di sini ada kekurangannya, itu jika node yang ditambahkan ke jaringan sangat banyak, maka bisa mengakibatkan pemeliharaan jaringan menjadi lebih susah. Kemudian jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka akan berdampak pada node lainnya. Teman-teman bisa lihat, jadi ketika suatu hub atau switch terjadi kerusakan, maka tidak akan node atau switch lainnya itu tidak bisa digunakan, atau node lainnya itu tidak bisa digunakan atau terjadi gangguan.
teman-teman, di sini ada topologi hybrid. Itu topologi ini dikatakan hybrid karena biasanya menggabungkan dua atau lebih topologi lainnya. Teman-teman bisa dilihat sini, kalau dilihat dari gambar di atas merupakan bukan suatu topologi yang standar. Misalnya saja topologi hybrid ini bisa menggabungkan topologi start dan topologi point to point atau topologi bus. Jadi topologi ini bisa dikatakan hybrid jika ada dua jaringan dasar yang berbeda saling terhubung. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah topologi hybrid. Jadi dia bisa menggabungkan dua atau lebih topologi lainnya. Jadi teman-teman bisa lihat sini, jadi pada topologi hybrid ini dia bisa menggabungkan antara dua atau lebih topologi yang lain. Kemudian di sini ada keuntungannya. Jadi topologi ini menawarkan solusi termudah dalam mendeteksi kesalahan pada jaringan. Kemudian suatu topologi jaringan yang berjalan secara efektif dan efisien. Topologi ini sangat scalable untuk ditingkatkan ukuran jaringannya. Kemudian kelemahannya itu topologi hybrid ini sangat sulit didesain jaringannya. Kemudian topologi yang paling mahal di antara topologi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah topologi hybrid, kita bisa lihat. Jadi bisa saja menjadi topologi yang paling mahal dari topologi yang lain sebelum-sebelumnya. Teman-teman, sini ada panduan memilih topologi jaringan. Jadi berikut ini adalah beberapa hal yang bisa Anda pertimbangkan ketika mau memilih sebuah topologi jaringan. Pertama, topologi bus adalah salah satu topologi yang paling murah dari topologi yang lainnya kalau dilihat dari sudut pandang biaya. Jadi topologi bus ini digolongkan sebagai topologi yang paling murah atau yang paling mudah dari topologi yang lainnya. Misalnya kalau topologi hybrid itu lebih mahal, maka di sini topologi bus adalah topologi yang paling murah kalau dilihat dari sudut pandang biaya. Kemudian jika Anda menggunakan koneksi yang tidak panjang, kemudian rencananya akan mengembangkan jaringan tersebut ke depannya, maka bisa menggunakan topologi start. Jadi ketika kita mau mengembangkan atau menggunakan jaringan untuk kedepannya, maka kita bisa menggunakan topologi start. Kemudian yang ketiga itu, kalau kita bicara secara teori, topologi mesh merupakan salah satu pilihan ideal yang bisa diimplementasikan karena setiap node terkoneksi ke node lainnya. Jadi di sini kita bisa lihat dari pembahasannya itu topologi mesh ini merupakan suatu topologi yang paling ideal atau paling baik untuk bisa kita gunakan dalam. Jadi kita bisa menggunakan topologi mesh ini karena dia itu bisa sangat ideal dan bisa kita implementasikan karena memiliki node atau device yang itu saling terhubung ke node lainnya. Jadi ketika terjadi suatu gangguan atau kegagalan, maka node lainnya akan berfungsi, jadi tidak mengganggu jalannya node yang lain. Oke teman-teman, jadi jika pilihannya mau menggunakan kabel twisted pair, maka bisa menggunakan topologi start. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat. Jadi demikian dari materi topologi jaringan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.